لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Fina Nihayatul Husna. I'm from Mandua, Kediri. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala, I have passed the second test of ajang pemilihan Student of the Year oleh Anak Hebat Indonesia. Tentunya ini juga berkat doa dan dukungan dari orang tua, keluarga, dan teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dijauhkan dari wabah yang lagi viral secara global. Sejak awal tahun 2020 sampai sekarang tahun 2021, virus corona ini masih menjadi trending topik di kalangan pejabat ataupun rakyat, pihak pemerintah ataupun kalangan bawah. Berbagai macam kebijakan diluncurkan demi mengantisipasi masifnya penyebaran virus corona ini. Adaptasi kebiasaan baru, memakai masker, memakai hand sanitizer, berjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari berjabat tangan, merupakan anjuran-anjuran pemerintah yang wajib diamalkan. Selain itu, adanya kebijakan peniadaan sekolah tatap muka yang meresahkan para pelajar. Karena pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah, hal ini membuat pemuda menghabiskan banyak waktunya bersama dengan media digital. Nah, pada video sebelumnya, I explained that social issues most interest for me is young and the social media. So, in the third test of ajang pemilihan Student of the Year, I will show my talent in speech about etika bersosial media. Penasaran? Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, panitia ajang pemilihan Student of the Year yang kami hormati, serta pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman dan kesehatan. Tak lupa, selawat serta salam dihaturkan kepada Nabi panutan yang tak lekang oleh zaman, yang tak lain dan tak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menguraikan sebuah tema tentang etika bersosial media. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, sejak awal tahun 2020, Indonesia dan global sedang dihebohkan dengan adanya virus corona. Berbagai macam kebijakan
menegakkan pembatasan sosial dan kegiatan yang dilakukan dari rumah membuat kita semakin banyak menghabiskan waktu bersama dengan media digital. Betul? Ini adalah momentum yang luar biasa bagi para pemuda untuk tetap menebarkan ajaran Islam melalui fasilitas yang telah dipersembahkan oleh kemajuan zaman. Namun, sangat disayangkan, pada awal tahun 2021 ini, banyak hoax tentang vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat. Sahabatku yang berbahagia, pemuda sebagai tunas harapan bangsa harus mampu meminimalisir berita yang belum tentu kebenarannya. Hendaknya setiap berita dan informasi yang akan kita bagikan dan yang telah kita terima dipilah dan dipilih. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kita akan membagikan sebuah berita, haruslah mengandung 3 kebenaran, kemaslahatan, dan kemanfaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sahabatku hafidhakumullah, tidak semua berita yang kita terima pantas untuk disebarkan. Kebenaran, kemaslahatan, dan kemanfaatan harus tetap diperhatikan. Islam mengajarkan kepada kita bahwa berbohong termasuk ke dalam dosa besar. Sedangkan kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang sebagai pendusta atau pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Yang kedua, tabayyun. Cek, recheck. Benar bahwa Islam tidak alergi terhadap perkembangan teknologi. Terbukti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 terkandung etika ketika kita menerima sebuah berita. Cendekiawan Muslim Indonesia Quraisy Shihab menerangkan ada 2 hal pokok yang harus diperhatikan dalam ayat tersebut, yaitu pembawa dan isi berita. Pastikan bahwa pembawa berita bukanlah orang yang fasik, yang katanya jujur, ternyata ngawur, yang katanya ahli ibadah, ternyata hobi riba, yang katanya rajin sedekah, ternyata cuma biar dibilang wah. Selain itu, pastikan bahwa berita yang kita terima adalah sesuatu yang mengandung kebenaran. Karena apapun yang keluar dari media, maka akan dianggap benar dan nyata. Demikian yang diungkap dalam teori kultivasi. Sahabat-sahabatku yang mantap jiwa, kita sebagai generasi muda yang kesehariannya mengonsumsi sosial media, bijaklah dalam memilah dan memilihnya. Tetap jaga ukhuwah dan kemaslahatan sesama. Semoga Allah melindungi
semua. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato, ceramah, atau dakwah merupakan bentuk komunikasi yang berupa pengungkapan gagasan dan pikiran kepada orang lain. Kita sebagai pemuda jangan menjadi pemuda yang eksklusif, yang hanya mementingkan kebaikan diri sendiri. Karena pada akhirnya nanti orang baru akan menyadari kehadiran kita saat kita bisa menjawab pertanyaan apakah kehadiran kita bisa memberikan impact kepada orang lain. Nah, untuk hal itu kita bisa memulainya dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain melalui skill yang kita punya. Dengan pidato, ceramah, atau dakwah merupakan salah satu contohnya. Nah, di sini mengapa saya memilih tema etika dalam bersosial media? Karena pada zaman sekarang bukan hanya lidah di mulut yang harus dijaga, tetapi ada juga yang dinamakan lidah digital. Pemuda harus tahu bagaimana etika-etika saat kita menggunakan media digital. Pemuda harus tahu bagaimana etika saat kita akan membagikan ataupun menerima sebuah berita. Hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah, adu domba, ujaran kebencian, ataupun saling bully. Teknologi boleh maju, tetapi bagaimana kita menggunakannya harus lebih bermutu. Manfaatkanlah media digital untuk hal-hal yang positif, untuk meningkatkan pribadi yang berkualitas demi bangsa yang berintegritas. Saya Vina Nihayatul Husna, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا